Hai Sobat WP, bertemu lagi dengan kita di Ruang Diksi. Ruang diskusi santai. Setelah sekian lama nih Kak, Ruang Diksi nggak hadir di telinganya Sobat WP. Mungkin Sobat WP udah kangen ada ya Kak sama Iya, Ruang Diksi. Bener banget, mungkin ada yang lupa karena Ruang Diksi ini udah gak pernah ya denger di telinga kalian. Mungkin juga ada yang belum tahu apa itu Ruang Diksi. Gimana kalau dijelasin aja Kak, Ruang Diksi itu apa sih? Nah, mungkin aku bakal menjelaskan sedikit ya tentang apa sih Ruang Diksi itu. Ruang Diksi itu semacam podcast yang dimana kita akan mengobrol santai dengan narasumber-narasumber kita. Yang pastinya nggak santai ya, lumayan berbobot juga. Betul. Santai tapi tetap serius nih. Yang narasumbernya juga bukan narasumber kaleng-kaleng. Wow. Ada punya peran penting juga dan berpengaruh di Universitas Wijaya Putra. Dan juga berprestasi ya Kak. Bener banget. Tapi sebelum itu kita belum kenalan gak sih? Mungkin dari sahabat-sahabat UWP masih asing dengan wajah-wajah kita. Mungkin dari aku dulu ya Kak. Oke. Halo, nama aku Vina Alia Rafeva dari Prodi Teknik Mesin. Halo, aku Alivia Zafarina dari program studi manajemen. Nah, kita udah kenalan. Sekarang waktunya kita berkenalan dengan narasumber hari ini. Udah denger-denger nih narasumber kita itu adalah salah satu orang yang berpengaruh nih di UWP Kak ya. Siapa tuh? Dan narasumber kita itu adalah pemimpin mahasiswa dan juga yang selama ini memperjuangkan aspirasi mahasiswa UWP nih Kak ya. Nah, iya bener banget. Penasaran gak sih siapa nih orang berpengaruh itu? Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita pada malam hari ini. Halo Kak, selamat malam. Halo. Mungkin bisa perkenalan dulu Kak. Baik, mungkin dari aku dulu ya. Perkenalkan, namaku Galuh Argo Permana, biasa dipanggil Galuh. Sekarang masih di semester 6 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Untuk kakaknya. Halo, perkenalkan nama saya Merinda Kaloge, biasa dipanggil Mei dari Prodi Teknik Industri semester 6. Wow. Sebelumnya terima kasih banyak ya untuk Kak Galuh dan Kak sama-sama. Mei sudah meluangkan waktunya hadir di Ruang Diksi ini. Terima kasih sudah Tentunya di diundang. tengah kepadatan Iya, pasti kegiatannya sibuk nih, banget kan. ya. Apalagi Lumayan. BEMU sekarang lagi mengadakan kegiatan besar nih Kak ya. Itu nanti dulu nih topiknya. Kita spill aja dikit-dikit gitu ya Kak ya. Iya. Mungkin bisa kali kita masuk ke pertanyaan. Boleh. Pertanyaan yang sering banget ditanyain sama Sobat WP ya Kak ya. Iya, benar banget. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaannya ya, Kak. Boleh. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa sih Kak alasan terbesar Kak Galuh dan Kak Mei mau mencalonkan diri sebagai Presma dan Wapresma Universitas Wijaya Putra? Kan ya tidak semua orang ya mau atau punya keinginan nih karena berat banget. Meluangkan waktunya juga ya Kak ya. Iya, benar. Mungkin dari Kak Galuh dulu. Baik, mungkin kalau dari aku sendiri ya, memang karena dulu juga sempat aktif di BMFEB dan mungkin juga terlihat aktif dan mungkin juga lumayan apa ya, dilihat orang mungkin kelihatan bisa bekerja, akhirnya dipercaya banyak mahasiswa dan ya sebenarnya awalnya sih ya agak minder sih, ataupun kayak takutnya nantinya nggak sesuai sama ekspektasi yang teman-teman yang diinginkan gitu kan. Cuma karena memang sudah dipercaya dan mungkin bisa juga lah untuk diusahakan, ya akhirnya ya udahlah, mungkin kalau memang rezekinya atau mungkin memang sudah waktunya saya menjadi Presma ya jadi gitu. Jadi kayak ya wis, mungkin ada dorongan dari diri sendiri, juga ada dorongan dari orang lain juga sih. Terus untuk Kak Mei nih. Sebenarnya nih teman-teman, mungkin beberapa orang udah kenal aku sifatnya gimana, tiba-tiba jadi wakil presiden. Yang pertama itu pasti jelas karena Mas Galuh. Ini backgroundnya dulu, jadi hampir beberapa jam setelah penutupan pendaftaran jadi wakil presiden dan presiden mahasiswa itu aku diajak Mas Galuh sama ada beberapa dosen yang
mengajak via chat itu sama ketemu juga, terus habis itu diyakinkan dan dikasih motivasi lah kalau aku tuh bisa. Mungkin aku kepedean ya, jadi ya udahlah, oke. Terus habis itu ya, ternyata jadi. Keren banget sih. Dulu memang kita awalnya kenalnya pas waktu TM. Kelompok, iya, Ya. sekedar satu kelompok. Satu kelompok waktu ada, kan kalian kan masih belum TD nih. Nanti kan ada setelah TD itu ada TM. Nah, itu yang memang nantinya untuk mengarah ke yang jenjang selanjutnya, kayak kalau mau masuk ke BEMU itu ada TM itu. Jadi memang pas waktu itu kita satu kelompok. Jadi kayak memang sudah mungkin udah dapat ya, agak chemistry-nya udah dapat, jadinya pas waktu itu juga bingung mau siapa gitu wakilnya. Akhirnya tak pikir-pikir kayak wah kayaknya cocok deh Mei ini. Maksudnya kayak ya mungkin dari beda generasi juga, jadi kayaknya mungkin dia bisa ngelengkapin akunya lah gitu. Oke. Selama periode kurang lebih 1 tahun nih ya, pasti Kak Galuh dan Kak Mei itu menemukan tantangan-tantangan. Entah itu tantangan yang mudah atau tantangan yang sulit. Kira-kira bisa dijelaskan tantangannya itu apa aja ya Kak ya? Kalau tantangannya sih lebih ke apa ya? Mungkin dari mahasiswanya sendiri, mungkin pasti setiap tahun itu ada ekspektasi tersendiri lah ya. Mungkin dari adanya pengen banyak perubahan, terus adanya mungkin semisal kayak dulu seperti ini, pengennya sekarang seperti ini. Jadi ya tantangannya mungkin bagaimana bisa apa ya, menyuarakan aspirasinya mahasiswa, cuma juga memang menyesuaikan dengan keadaan kampus yang sekarang. Jadi itu mungkin yang tantangan terberat. Tapi ya alhamdulillah sudah sampai sekarang mungkin memang banyak perubahan yang terjadi, dan mungkin juga dengan adanya beda kepemimpinan dari Biro Kemahasiswaan, itu dulu Pak Mulus, sekarang Pak Yoga, dan ya memang dari aku sendiri juga masih benar-benar belajar dari nol gitu loh. Jadi kayak benar-benar sering komunikasi dengan Pak Yoga sendiri. Pak Yoga punya visi seperti apa, dan mungkin Galuh bisa apa ya, menyesuaikan dan menyelaraskan nantinya seperti apa. Jadi menyeimbangkan itu semua sih. Jadi ya susahnya sih seperti itu sih. Kalau memang pengennya banyak perubahan, ya kita juga harus bisa mengikuti geraknya itu tadi. Jadi itu sih kalau dari tantangannya sendiri ya. Mungkin itu sih dari aku sih. Mungkin coba Mei, apa Mei tantangannya Mei? Kalau mungkin aku tantangannya ketemu orang baru ya, karena di teknik ini orangnya agak sedikit, jadi aku terbiasa dengan orang yang sedikit, cewek-cewek juga sedikit. Tiba-tiba jadi BEM universitas ini tadi harus ketemu gak cuman mahasiswa tapi juga dosen, jadi aku harus menata tata bahasa mungkin yang pertama, terus cara ngomong biar aku pede juga. Itu aja sih tantangannya selama ini masih itu. Berarti ini mencoba hal baru ya? Iya, Ya, benar-benar apa ya? Kayak dulu sih nggak terpikir ya, kayak akhirnya bisa sampai menjadi apa? Bagian dari BEMU, dan apalagi menjadi bagian Presma itu loh. KSP. Nah, tidak apa ya? Tidak sampai menalarnya itu ke sana gitu loh. Tapi karena memang mungkin ya itu tadi, karena apa ya? Kayak kadang itu kayak percaya nggak percaya, kalau memang sudah waktunya ya itu sudah jadi waktumu gitu loh untuk jadi gitu. Jadi ya udah, memang kalau itu basah. nah, jadi akhirnya kayak ya wis dari aku sendiri sih ya harus melakukan yang terbaik, ya bersiap yang terburuk apapun itu. Intinya mencoba yang berusaha semaksimal mungkin, entah itu nantinya dinilai orang seperti apa, mungkin pendapat orang tentang kitanya seperti apa, yang penting tetap stay on the track, fokus sama yang mau dituju, dan ya nggak boleh terdistraksi sama hal-hal yang kecil lah mungkin seperti itu. Ini ada yang mau aku tanya ini. Kan tadi kan katanya Kak Galuh dan Kak Mei ini beda generasi kan. Apalagi kalian nih gimana sih caranya biar satu pendapat gitu? Apalagi kan Kak Mei cewek ya. Gimana kok bisa klop, bisa cocok? Atau pernah ada perbedaan pendapat? Kalau dari kita sih apa ya, mencocokkannya kayaknya ya seiring dengan kita ketemu aja sih ya Mia. Iya sih. Nggak yang apa ya, kita mencoba sering mengobrol, padahal dulu itu juga
jarang lah ya Cuman ngobrol jarang. itu ya cuma Waktu kosong doang. nah jadi kayak memang sebatas formalitas kadang itu sama Mei memang pas waktu di waktu ada TM itu memang kayak ngobrolnya ya sebatas kita satu kelompok itu yang memang bahas kalau ada tugas oh ya seperti ini cuma ya karena memang kita itu memang harus di mungkin di ada wadahnya terlebih dahulu jadi mungkin ya aku percaya sih memang Mei itu dulu memang awal ya juga masih ragu gitu loh kalau karena mungkin dia nggak percaya diri sama dirinya sendiri bahwa bisa tapi kayak ya kita akhirnya sama-sama mencoba terus aku juga meyakinkan ke Mei juga bahwasanya kamu bisa Mei karena ya itu tadi kalau nggak kamu kamu wadahmu itu kayak sekarang itu kayak cuma di mangkok tapi sekarang kan kamu dikasih wadah seember lah nah itu akhirnya kamu bisa menyesuaikan dengan wadah embernya itu tadi jadi kayak ya akhirnya berprosesnya juga lebih baik lagi gitu loh jadi kalau ya untuk menjalin chemistry-nya ya akhirnya pas waktu memang ada program kerja itu tadi ya kita akhirnya sering bahas bareng cuma ya memang kendalanya mungkin awal Mei mungkin kayak ya wis lah mas ini gini gitu jadi kayak cuma akhirnya setelah berjalannya waktu dan mungkin Mei sudah bisa mengikuti alurnya kayak sudah terbiasa dengan segala macamnya akhirnya Mei sering mesti mungkin kayak pengen punya pendapat seperti ini jadi aku juga enak gitu nggak yang dari aku sendiri yang punya pendapat jadi aku juga bisa punya pandangan dari sudut pandangnya Mei itu seperti ini jadi aku tinggal entah itu mau ngambil dari sudut pandangku atau sudut pandangnya Mei atau kita sama-sama kolaborasi terkait ya kita sama-sama sudut pandangnya seperti apa nanti tinggal kita omongkan ke teman-teman yang lainnya gitu yang di satu kabinetnya BEMU itu tadi sih mungkin dari Mei sendiri gimana Mei? Pernah nggak kayak aku gini sih kakak lu kok nggak ngertiin aku gitu Nggak pernah sih untungnya. Kalau nggak kita berantem aja gitu. langsung ya Masih oke. Terus Mas Galuh kan juga ngerti. Terus pernah Mas Galuh tuh ngomong kalau kamu nggak bisa nggak apa-apa Mei. Jadi kayak wah aku harus bisa ini karena aku tuh ngapain sih kerjanya gitu kan. Terus Mas Galuh ngasih tahu ini ya Mei gini-gini. Kamu nanti kesini. Jadi oke lah mungkin ini tugasku. tetap selalu dibimbing ya sama kakak lu ya terus kan kalian ini malam ya mahasiswa malam ya penasaran gitu gimana cara kalian itu membagi waktu ya kan dari kuliah terus kerja habis itu organisasi gimana kok bisa mengatur waktu kalian gitu mungkin dari Mei dulu Pembagian waktu sih kayak misal Mas Galuh ini sekarang megang fakultas jadi 7 BEM itu tadi yang megang Mas Galuh kayak tanda tangan atau perlu apa itu langsung ke Mas Galuh terus kalau aku itu di bagian UKM jadi aku yang ngatur waktu sama 13 atau 12 UKM itu tadi terus mungkin rata-rata ketua UKM saat ini itu malam juga sih atau yang ngurus itu juga sore atau malam aku pasti bisa kesini terus kalau buat kuliah karena kuliahnya malam aku juga nggak bekerja jadi masih oke-oke aja terus juga dosen dekan dari fakultas teknik juga mendukung gitu jadinya oke-oke aja masih terus untuk Kak Galuh kalau dari aku sendiri aku sih bekerja tapi karena memang di pekerjaanku ini masih waktunya itu masih fleksibel jadi ya kadang itu memang kadang ya izin pulang cepet lah kadang itu jam 1 kadang jam 2 ya tergantung acaranya seperti apa gitu kan kalau PKKMB kemarin kan memang jam 2 atau jam 3 kita harus standby ya Mea sudah melakukan persiapan dan itu hampir seminggu full juga kan ya nah itu juga kalau misal memang ya notabene di tempat kerjaku itu yang perusahaan bonafit mungkin ya itu pasti gak bakal dibolehin dan itu pasti bakal langsung loh kamu kok ninggal terus ya kan gak bisa cara gitu kan makanya untung saja dari kerjaanku sendiri itu masih memperbolehkan seperti itu dan maksudnya enak lah nyantai bosnya gitu jadi makanya pasti bisa seimbang dengan pekerjaannya itu tadi ya makanya kalau kadang itu tak rapel dulu apa yang harus tak kerjakan dulu kerjaan itu tak bereskan sampai siang itu istirahat itu setelah istirahat itu jadi aku tinggal kayak mungkin ada hal-hal yang perlu aku siapkan untuk yang acara nantinya
di BEM-nya itu tadi. Nah, itu baru aku cicil-cicil, baru nanti pas waktu datangnya, nah itu aku sudah bisa langsung kayak apa ya, mungkin ngebriefingnya teman-teman tuh juga enak gitu. Jadi ya itu tadi kalau untuk masalah pekerjaannya. Tapi kalau untuk masalah kayak kuliah, ya alhamdulillah karena memang pengennya dari awal itu kan mungkin aku gap year ya. Maksudnya dari sini aku itu telat masuk kuliah itu 6 tahun. Jadi aku baru masuk itu di tahun 2022 itu sudah umur 24. Jadi karena memang aku dulu pengennya berkuliah, jadi kayak ya aku nggak kayak apa ya, menitik beratkan satu posisi gitu. Jadi kayak semisal ya wis aku organisasi, aku akhirnya fokus organisasi aja. Enggak, jadi ya tetap ibaratnya core-nya itu ya perkuliahan itu gitu loh. Jadi ya nggak boleh ditinggal, apapun itu ada tugas segala macem kelarin dulu, setelah itu ya terserah, ya itu tadi waktumu masih beberapa banyak, mungkin ya tetap sih akhirnya ngerasa kayak terkuras banget kan, kayak dari tenaga, waktu, pikiran segala macam, bener-bener kayak ya mungkin apa ya, ke pressure itu pasti ada, rasa-rasa kayak bawa tekanan banget tuh ada. Cuma karena aku mungkin juga suka adrenalin ya, kayak wih kayak Ingin ayo mencoba gitu ya ya kayak gitu, jadi aku juga. kayak akhirnya oh ya wis lah, ayo gimana, apalagi gitu. Jadi nggak yang merasa terbebani, tapi kadang ya tetap merasa kayak aduh capek banget ya ternyata ya kayak Pasti ada di titik itu. kayak ternyata wih capek banget ya kayak. Tapi kadang ya setelah kayak itu kan kayak kita akhirnya tuh sudah terbiasa gitu loh, kayak menghadapi banyak orang, terus kalian juga akhirnya mungkin relasinya juga bertambah kan. Biasanya kita kalau ini kan cuma sebatas sebagai mahasiswa dan mesin dosen-dosen dari pembimbingnya yang misal UKM itu, tapi kalau yang dari BEM itu kan memang sudah apa ya, komunikasinya dengan berbagai macam pihak di lembaga apa universitas ini. Jadi kayak ya kenal orang baru lagi, terus ya nambah relasi juga. Jadi ya bersyukurnya di situ juga sih. Jadi ya akhirnya ya apa ya, nggak ngorbanin sih, lebih kayak memang aku juga nggak yang terlalu suka main, kayak pengen ada waktu yang dikhususkan kayak wes kamu harus apa untuk main gitu, nggak ada sih. Karena ya mungkin kadang Sabtu Minggu itu karena ya masih ada rapat, ada yang mungkin acaranya BEM, ya ada acaranya UKM kadang diundang untuk kita datang. Nah itu kadang ya itu tadi akhirnya kayak ya mungkin kadang merasa kayak apa ya, kayak nggak bisa mengertiin diri sendiri gitu kan. Tapi karena ya udah ini karena kewajibanku, karena ya inilah maksudnya kayak jadi pemimpin itu seperti ini, harus merangkul semuanya. Jadi kayak mau nggak mau ya wes ayo gitu. Maksudnya kayak kamu sudah terjun, kamu wes bahasa, ya wes sekalian bahasa sekalian gitu. Jadi nggak boleh setengah-setengah gitu loh. Iya sih, itu sih kalau dari aku sendiri. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa kita minum dulu ya. Oh iya. Oke, kita Santai dulu ya. Santai dulu dulu. guys. Kelas macan loh sih. Maca betul. Ini berarti beda-beda ini warnanya. Iya, ada lucu banget. warna-warni. Minum ya guys. Oke, kita lanjut ya kak. Boleh. Oke, pernah nggak sih Mas Galuh dan Mbak Mei itu ngerasa kayak menyerah gitu loh, pengen udah sampai sini aja, aku nggak mau ngelanjutin gitu. Iya kan, karena kan Mm-mm. dari kakak kan kerja, terus kuliah, terus tugas-tugas kuliah. banyak, organisasi, Apalagi rapat. semesternya udah atas ya, semester Iya, atas. terus Pastinya gak tugasnya pengen tuh- main gitu, aku pengen main. Kapan Yang punya healing. waktu? Aku capek banget kok rapat-rapat terus. Dan gimana sih cara Mas Galuh dan Mbak Mei itu mengatasi hal tersebut? Mungkin Mei pernah nggak sih Mei kamu ngerasa gak pengen nyerah gitu Mei? Aku sering sih. Karena baru pertama kali. Ya. Kita nggak tahu. Kayak kaget lah Mei awal-awal ya, nggak expect ya. Apalagi ketemu orang yang kayak mungkin ya kalau misal nggak dilanjutin itu udah terlanjur. Terus kalau mundur pun juga wes aduh kejauhan pastinya. Jadi yang ya kayak kalau misal udah kebiasaan ke kampus terus kan, terus habis itu tiba-tiba libur kayak bulan Ramadan awal-awal itu kayak
ini mau ngapain nih di rumah. Jadi masih kangen-kangen itu sih. Karena aku nggak kerja. Mungkin kalau Mas Galuh? Kalau aku sendiri sih, kalau nyerah itu kayaknya nggak pernah sih. Karena lebih karena ya memang sudah apa ya, mungkin sudah terbiasa juga karena di bawah tekanan itu kayak oh ya wis memang kayak gini Udah gitu terlalu loh. biasa banget ya. Iya, mungkin seperti itu. Terus ya karena memang tujuan awalnya kan ya mau nggak mau pemimpin tuh harus ya jadi apa ya, mungkin sebagai jadi apa ya, kayak mungkin trendsetternya mahasiswa lah, kayak oh berarti jadi pemimpin itu harus seperti ini. Jadi mau nggak mau nantinya ya kita meskipun apa ya, kadang itu kan kadang ada beberapa kayak nggak nyaman sama beberapa orang, tapi ya kita nggak boleh idealis, kalau nggak boleh apa egois dengan perasaan kita sendiri. Jadi gimana caranya dari aku sendiri lebih mengakrabkan lagi, terus lebih gimana caranya memikirkan apa ya, membuat lingkungan organisasi itu nyaman. Karena ya di BEM sendiri kan karena organisasinya non profit oriented ya, kecuali kalau memang organisasinya itu sudah ada gajian bulanan ya kan, itu sudah kayak mahasiswanya kayak oh ya wis iki memang tanggung jawabku. Nanti aku dibayar. Nah, meskipun dia ada permasalahan internal dengan temen-temennya, entah itu nantinya seperti apa, nggak cocok dan sampai gondok-gondokan, sampai mutung-mutungan ya kan, Iya, dan betul, seperti betul, itu banyak, kan. banyak. Nah, itu tapi kan ya wes kamu dibayar, iki tuh tugasmu, ini harus buat lakukan. Nah, tapi kan ini kita kan enggak kan, jadi ya gimana caranya? Ya mungkin dari aku sendiri ngerangkul teman-temannya itu, terus bagaimana kita tetap apa ya, mengurangi kayak resiko perselisihan antar internalnya itu. Kalau internalnya nggak nyaman, internalnya nggak kayak apa ya, bisa bareng-bareng, itu bakal susah kalau mau ngerjain program kerja yang nantinya baik, apalagi karena banyak banget program kerjanya gitu loh. Jadi kayak nggak bisa kalau meskipun ya mungkin kadang ngerasa kayak ya mungkin beberapa orang lah sing bisa tak apa ya, tak pegang atau segala macam gitu. Cuma tetap sebenarnya kalau bisa dikerjakan lebih sama-sama sama banyak orang itu bakal lebih enak gitu loh. Ya itu sih kalau dari aku sih nggak pernah menyerah, karena ya wis sudah mungkin terlalu biasa ya kayak gitu-gitu ya, dan ya sudah tanggung jawabku. Dan dari awal juga kadang itu ya apa ya, sempat komunikasi sama orang tua juga, karena kayak aku juga mikir kan kayak gimana ya Bu, ini ada kesempatan, ada sama bapak juga ada kesempatan gini, aku maju gini ya kamu nggak apa-apa loh, asal emang kamu bisa dan kamu yakin bisa menanggung apa ya, bukan menanggung sih, kayak mengemban tanggung jawab terus jabatan itu, ya wis apa, lakukan aja gitu loh. Ya yakin sama diriku sendiri, tapi intinya kalau nantinya semisal ada permasalahan apa ya, itu nggak boleh nyerah. Itu tadi nggak apa-apa capek, nggak apa-apa ngeluh, tapi nggak boleh nyerah. Itu sih yang penting. Bolehnya itu bernyanyi. iya. Coba happy terus aja ya Mia, meskipun Jangan itu terlalu dibawa susah lah, nah, jangan iya. terlalu bawa pikiran. Ya kadang tekanan batin, tapi kita tetap happy aja. Biar nyanyi. Gak bercanda. Ya, tenang aja. BEM you, oke. Lanjut. Oke, iya. Sejauh ini nih, apakah kepemimpinan mahasiswa sesuai dengan ekspektasi kalian atau justru jauh berbeda dari ekspektasi kalian? Apa ya? Ada beberapa yang mungkin sudah sesuai ekspektasi. Maksudnya dari kepemimpinan dari pimpinan UKM ormawa-ormawanya masing-masing atau dari aku sendiri? Dari Kak Galuh sendiri. Oh, dari aku sendiri. Iya. Oh, kayak aku memimpinnya itu kayak gimana, Pak? Ekspektasinya, oh aku kedepannya harus gini, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Oh, ini sih lebih ke apa ya? Tak kira itu mungkin apa ya, dulu itu hampir sama gitu, tapi ternyata karena beda kepemimpinan itu benar-benar ya beda semua gitu loh. Jadi tak kira aku tuh masih bisa kayak belajar sedikit-sedikit mengenai kayak oh dulu itu alurnya seperti ini dan mungkin hampir sama, dan mungkin kalau ada perubahan itu sedikit. Tapi kalau sekarang itu kayak benar-benar mungkin samanya itu kayak cuma 20% lah, 20%, 30%, selebihnya itu beda semua. Beda generasi mungkin ya, dari generasi. Beda generasi juga, beda kepemimpinan itu. Dari pimpinan Biro Kemahasiswaan itu dulu kan Pak Mulus itu, sekarang kan Pak Yoga. Nah, karena mungkin Pak Mulus sudah menjabat lama dan mungkin beliau akhirnya ada apa ya, rolling gitulah, mungkin akhirnya Pak Yoga yang ini yang menjabat sebagai pimpinannya.
dan Pak Yoga mungkin punya visi yang lebih jauh lagi, yang lebih pengen mahasiswa ini gerak semua, akhirnya kayak ormawa-ormawa yang mungkin vakum, yang udah lama nggak kelihatan, kayak voli, terus apa namanya PSM itu kan dihidupkan lagi kan. Jadi ya lebih apa ya, lebih mungkin banyak kepinginannya Pak Yoga itu pengen ormawa-ormawa kita itu maju semua gitu loh. Jadi kayak ya akhirnya kita harus menyesuaikan itu tadi, kayak ya akhirnya mau nggak mau menyesuaikan lah dengan alurnya Pak Yoga. Kalau sesuai ekspektasi ya nggak sesuai, cuma akhirnya dijalanin ya akhirnya bisa, alhamdulillah sampai sekarang masih Alhamdulillah, puji Tuhan. ya itu alhamdulillah masih Belajar bisa. ya, sama-sama Iya, belajar, learning jadi, by doing. nah dulu aku sempat pesimis karena kayak aduh kok beda semua gitu kan, akhirnya tapi memang karena Pak Yoganya sendiri support terus kalau ada acara apapun itu aku ya sering diskusi sama beliau pun juga terbuka, nggak yang susah untuk dicari atau mungkin pas waktu kita butuh itu beliau tuh pasti selalu ada. Jadi ya karena memang dari pimpinannya kan petanggung jawabannya BEM Uni kan ke Biro Kemahasiswaan itu tadi kan. Jadi dari pimpinannya sendiri mensupport penuh, jadi ya kita ya oke aja. Maksudnya kayak untuk menjalankan itu semuanya meskipun capek dan ngeluh-ngeluh terus, tapi ya udah. Maksudnya kita juga masih dinaungi gitu loh, nggak yang kayak ditinggal. Nggak lepas. Iya, nggak ditinggal aja gitu. Jadi ya seperti itu sih kalau dari aku. Kalau dari Mbak Mei gimana? Jauh dari BMKG ya. Soalnya kayak mungkin aku datang ke kampus, aku sering ke kampus gitu kan. Bayanganku cuman ke kampus tok setiap hari. Mama papa aku juga nanya, ngapain sih kamu ke kampus terus? Ternyata ya ekspektasiku sangat-sangat jauh sekali. Aku harus ke kampus kayak nungguin misal nih tanda tangannya UKM Tarafo, Mbak kita ada ini. Terus aku ke kampus, terus mungkin aku masih nungguin kalian nyampe gitu kan. Itu sangat-sangat jauh dari ekspektasiku. Aku kira aku tepat waktu, mungkin aku yang nggak bisa. Ekspektasiku ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya itu program dan kebijakan apa aja sih yang kalian banggakan selama kalian menjabat sebagai Presma dan Wapresma UEP ini? Kalau dari program sih sebenarnya sih apa ya, mungkin lebih ke bagaimana mengenalkan UEP ini lebih lagi ke pihak ke luar sih sebenarnya, ya lebih luas juga ke pengenalannya itu. Cuma ya kalau dari aku sendiri sih sejauh ini selama aku menjabat ini ya sebenarnya sih dari internalnya sendiri itu masih banyak hal yang harus diperbaiki gitu. Jadi kayak kadang itu ya apa ya, masih kurang tepat waktu segala macam, hal-hal seperti itu tuh masih sering terjadi lah dari lingkungan organisasi kita itu sendiri. Kadang ya masih ada satu hal dua hal karena memang sudah kebiasaan, akhirnya ya berlanjut ke generasi selanjutnya. Jadi kayak ini sekarang kan memang benar-benar banyak perubahan dan ini mulai membiasakan lagi terkait itu tadi perubahan itu. Jadi secara apa ya, iklim organisasinya itu lebih aktif lagi dengan banyaknya, mungkin kalian tahu sendiri banyak lomba-lomba yang terkait internal sama eksternal. Karena mungkin kalau dari aku sendiri dulu di BMFEB lumayan banyak lah prokernya kan, karena entah ya dari BEM teknik gimana ya, mungkin nanti bisa disampaikan sama Mbak Mei. Kalau dari BMFEB sendiri aku dulu kan jadi di departemen PSDMO, terus akhirnya setelah itu naik ke BPH, itu masuknya ke apa, jubir ya, juru bicara itu. Dan ya tahu sendiri lah, maksudnya kayak mungkin kayak program kerjanya BMFB itu juga banyak, terus ya mungkin ada internal juga ada eksternal terkait ada lomba PMC segala macem. Nah ini juga sekarang alhamdulillah aku bersyukurnya banget nih ya, temen-temen ini bisa diajak lari bareng gitu loh. Jadi kayak nggak yang stay stuck, jadi kayak benar-benar ayo sama-sama gitu loh. Meskipun kayak merasa dulu mereka nggak percaya diri, kayak emang bisa ya mas kayak gini-gini, kadang gitu mesti kayak gak iso mas kayak gini-gini mas, gak bakal bisa. Tapi akhirnya kalau gak mau dicoba dulu itu kayak
Gak bakal tahu jawabannya. Iya, kapan lagi gitu loh. Kayak apa ya namanya, kayak ya sekarang atau nggak sama sekali gitu loh. Karena apa ya, kalau kita selama ini orientasinya terkait kayak aduh aku takut mas, takut gagal, aku takut nanti nggak berhasil, atau kayak nanti aku paling dicap jelek atau segala macam, ya kamu berarti mau mainnya di zona nyaman terus gitu loh. Kalau kamu nggak mau berkembang lebih baik lagi gitu, karena ya wajar lah, maksudnya kalau dalam lingkup program kerja itu pasti nggak mungkin sesempurna itu gitu. Pasti ada kekurangannya gitu loh. Cuma kan dari kekurangan itu kan kita kan bisa apa ya, mengevaluasi lagi kan terkait oh dulu aku kesalahannya di sini, oh berarti aku harusnya kedepannya itu nanti pas regenerasi tahunnya ke depan itu yang baru, anggota yang baru, jadi kalian juga bisa langsung aku dulu kayak gini nih, salahnya di sini, mungkin kalian bisa mempersiapkan lebih nih di poin ini. Nah jadi kayak bisa apa ya, transfer ke knowledge-nya itu nyambung gitu loh. Jadi ya dari kalian juga ada apa ya, ada inputnya dari kalian sendiri itu apa, dan kalian juga bisa ngasih tahu ke anggota barumu juga bisa dengan kayak aku mungkin salahnya gini, nggak cuma terus aku nono ae lah, saono ae lah, ngono. Kan kayak gitu kan ya enggak baik kan. Mesti kalian juga nantinya bakal jadi sosok-sosok pemimpin yang kedepannya, entah itu nanti mbaknya ini jadi pemimpinnya Terafo, ketumnya Terafo, atau mbak ini nantinya bisa jadi ketumnya yang gubernurnya BMWP kan ya kurang tahu kan. Maksudnya kan kita nggak tahu, kadang itu karena apa ya, teman-teman tuh kadang itu masih minder dengan dirinya sendiri itu karena menakutkan hal-hal yang yang belum tentu terjadi, tapi kayak sudah takut sendiri gitu loh, takut dengan ekspektasinya sendiri. Tapi ya wajar sih, aku dulu juga seperti itu, tapi karena memang banyak dorongan dan mungkin orang bisa melihat aku bisa melakukan itu, jadi ya akhirnya termotivasi itu, dan ya wis akhirnya berjalan dengan menurutku sih alhamdulillah wis bagaimana mestinya. Mungkin ada beberapa, kalau dari BEMU sendiri ya ada program kerja itu nantinya itu kalau yang sudah berlalu itu yang program pure-nya BEMU itu yang seminar hukum anak dan perempuan itu, jadi apa ya, sedikit membahas bukan sedikit ya, lumayan lah membahas terkait hukum dari anak dan perempuan itu, kayak kekerasan terhadap, ya ini kekerasannya biasanya kan lebih ke seksual, tapi sekarang itu lebih ke menyeluruh, jadi secara general itu apa, terus hukum-hukumnya seperti apa itu. Jadi ada juga dari narasumbernya itu dari praktisi hukum, sama ada narasumber dari memang psikologi, dan itu dosen dari psikolog Aironi. Dan itu ya alhamdulillah kita juga mengundang dari siswa-siswa sekolah lain kayak Wakin Hasim, SMA 11, terus 12. SMA 12 juga itu, dan ya SMA WP juga sih kita undang juga, SMK WP juga kita undang, dan ya alhamdulillah atensinya mereka juga baik. Terus ya mungkin ya tetap aku merasa sih ada yang kurang sih ya, tetap pasti nggak boleh sih kita merasa terlalu cepat puas, itu ya nggak boleh. Jadi kayak ya mungkin berarti kayak ini berarti kayak lebih baiknya ngundangnya sebenarnya bisa ya kalau misal memang itu. Ya lebih mengundang siswa-siswa dari sekolah-sekolah lain lagi gitu. Jadi kayak berarti bisa nih besok-besok untuk kedepannya ya ngundang-ngundang dari siswa sekolah itu, ternyata sekolah itu bisa loh mengirim ngirim siswanya itu datang ke kayak seminar, ya ke seminar kampus itu kayak, jadi mungkin ini nggak tahu juga ya, nantinya ada program kerja juga itu yang ya semoga aja terjadi ya mungkin ya, tapi sih harusnya terrealisasi sih, kayak nanti aja kunjungan ke DPRD itu nantinya ada dengan salah satu dewan apa gitu, maunya saya agak lupa sih namanya itu, mungkin tuh yang kenal itu Menteri Luar Negeri saya itu Bang Bogo, itu selaku memang Menteri Luar Negeri, jadi yang punya kenalan relasi dari pihak-pihak luar itu, jadi kayak gini aja ini dia menyarankan seperti ini, ya wes, karena memang dia punya koneksinya ke sana gitu loh. Jadi kita tinggal nantinya mengkonsep acaranya seperti apa, pembahasannya bagaimana, nantinya mungkin dari BEMU sendiri juga mengajak dari perwakilan ormawa-ormawa, entah itu dari ormawanya atau dari fakultasnya juga kita kasih mungkin slot untuk datang ikut ke DPRD itu tadi.
Dan Dari Mbak ngomong-ngomong, oh dari Kak Mbak Mei Mei, dulu. ya. Coba Kak Mei. Apa ya pertanyaannya sampai lupa. Itu program dan kebijakan apa aja sih yang Mbak Mei banggakan selama Mbak Mei menjabat sebagai Wapresma? Apa ya? Kayaknya yang deket-deket ini sih, kayak pakan olahraga. Kayak aku ngerasa keren aja gitu. Di WP ada olimpiade atau kayak gitu kan. Soalnya kan yang buat UKM sendiri kan, UKM Wijaya Putra. Terus habis itu yang ikut juga fakultas-fakultasnya. Jadi tepuk tangan dulu buat UKM, Bu. Sama terima kasih teman-teman dari gubernur-gubernurnya yang udah ngirim tim-timnya. Itu kayak pertemuan asing gitu loh. Mungkin fakultas ekonomi sama teknik gitu-gitu kan kayak Belum pernah. rame, terus habis itu masanya banyak, terus dia datang buat pertandingan volley, futsal, itu kayak keren aja. Jadi aku suka aja sama pekan olahraga itu. Karena dulu mungkin nggak ada ya Mei ya, Ya. karena nggak ada. Berarti ini pertama kali ya. Ya, Ya, mulai jadi kayak- dibiasakan. Harus terus Nah, berjalan ke memang- depannya. Memang dari responnya pimpinan-pimpinan dari Pak Rektor, dari Bu Warek itu kayak mungkin ini sebagai kayak program paksaan gitu. Iya, karena harus Harus seminggu. ada. Iya, tapi karena kalau nggak dimulai dari sekarang, mereka ini nggak bakal terbiasa. Jadi kayak, oh berarti kan kalau misal ini kan sudah berapa ya? Dimulai dari tahun ini kan. Nah, nanti kedepannya kan mereka sudah bisa nih langsung punya pandangan, menyiapkan, oh aku besok ini ada lomba-lomba ini rek dari gubernurnya masing-masing nih ya. Oh aku harus ngirim kontingen-kontingen nih, aku gimana caranya teman-temanku ini dari fakultas ini nantinya ada yang tak plot mungkin di volley, ada yang nggak mungkin di plot di soccer, ada yang di plot di wall climbing, kan banyak tuh perlombaan yang fakultas. Tiba-tiba ada atlet kan di fakultasnya masing-masing. Nah, jadi kan kayak mungkin ya awal mungkin gubernur juga kaget kan kayak aduh banyak harus dikirim, bingung kan kadang ya mahasiswa kan kadang apa sih ya nggak mau juga kan, ya susah juga kan ya banyak sih juga kayak gubernur-gubernurnya sering mengeluh kak ono iki sing gelem gitu segala macem wes tak ayo ono aku gitu. Cuma ya karena itu tadi apa ya, kalau nggak dibiasakan lingkungannya yang apa ya aktif, yang proaktif dengan segala macam kegiatan-kegiatan gitu, ya akhirnya kayak yang mungkin kelihatannya kan ormawanya itu kayak melempem gitu. Nah kalau sekarang kan kayak kelihatan wih ormawanya aktif-aktif lagi rek, balik lagi rek, kayak bener-bener apa ya kelihatan lah, maksudnya kelihatan lah kinerjanya seperti apa dan maunya itu kayak gimana. Apalagi ada beberapa program kerja besar-besar ya terkait mungkin BMFB itu sama kolaborasi sama Satmenwa itu kan, yang LKBB Sejatim itu yang hampir berapa orang itu rencana itu kalau semua itu Mungkin 100 lebih. loh 100 lebih itu nantinya di kampus itu. Kayak ada KSR juga kan, lomba PMR, volley, soccer. Dia kan ngundang SMA SMK juga kan. Jadi kayak lumayan gitu. Nah, Kalian WP memperkenalkan Nah, UWP. selain itu ya mungkin ada untuk PMB-nya itu kita penerimaan mahasiswa baru, jadi mungkin siswa-siswa biar mengenal kampus kita juga. Banyak lah ya gitu. benefitnya. Iya, jadi kayak seperti itu sih kalau untuk Itu yang program dibanggakan kerja. sementara ini. Ya mungkin diusahakannya seperti itu. Terus ini nih, program kerja, kan tadi kita program kerja ya. Terus ada pekan olahraga. Nah, kalau kalian tahu ya, di UWP ini sedang mengadakan Disnatalis Universitas UWP. Nah, mungkin dari Kak Galo atau Kak Mei ini bisa menjelaskan nggak apa sih Disnatalis UWP itu ngapain aja, apa aja gitu. Mungkin dari Mei soalnya ini selaku ketua Ketua panitia, ketua pelaksananya di sana. Ulang lagi, Tahun 2025 ini yang keempat. karena lagi di hangat-hangatnya ya Disnatalis ini. Keren banget Keren ya. banget. UWP Sebelum ini. itu saya akan menceritakan sedikit tentang background kenapa saya jadi ketua Disnatalis, teman-teman. Jadi karena Mas Galuh ini jadi presiden, Ya. jadi tetap di proposal itu tetap jadi penanggung jawab. Karena yang wakil ini kayaknya nganggur ya. Akhirnya jadi dimajuin gitu loh namanya. Jadi ketua pelaksana Disnatalis Universitas Wijaya Putra yang keempat-empat. Kalau Disnatalis sendiri itu nggak di kayak ulang tahun pada umumnya kayak di satu tanggal aja, tapi sekarang itu ada serangkaian Disnatalis. Jadi kegiatannya apa aja dari SMP mungkin mengadakan lomba futsal gitu-gitu, terus SMA juga ngadain futsal. Oh, terus jadi lomba itu juga sekolah dari luar juga
ikut berpartisipasi. Iya. Boleh ikut. Kayak misal futsal SMP SMA gitu kan, yang undang kan juga dari Wijaya Putra juga kan, jadinya itu juga serangkaian disenatali. Terus habis itu ada doa bersama, terus Lomba dari tumpeng. UKM lomba tumpeng di tanggal Golden Voice 27. ya. Ya. Terus kayak ya kegiatan-kegiatan yang dari UKM sama BEM gitu sih, terus dijadiin serangkaian disenatali. Terus di 27 April itu jalan sehatnya, cuman ya nggak semeriah tahun lalu ya mungkin teman-teman. Jadi cukup dari yang memeriahkan itu cuman di Wijaya Putranya aja. Terus habis itu ada Cak Percil itu 17 apa 16? 17 ya, Antara sekitar 16 atau enggak 17. Itu di puncak acaranya enggak sih? Lebih Kak? ke puncaknya kayaknya di situ karena pentas ada yaitu dari Cak Percil. Itu di bulan Mei ya kak? Ya, di bulan Mei. Jadi acara jalan sehatnya di tanggal 27 April itu, terus acara yang Cak Percilnya tuh di antara tanggal 16 sampai 16 atau 17. Mei. Ini khusus Kelas untuk Mei. warga UWP aja atau warga Oh, umum itu bisa lihat? Kalau yang Cak Percil itu sampai umum bisa lihat kok. Umum Tapi kalau bisa yang lihat. jalan sehat itu kayaknya warga Wijaya Putra yang Cuma merayakan. nantinya itu kan ada basar-basar. Itu basar-basar itu nantinya bakal diisi sama mitra-mitranya WP. Jadi nantinya aku tetap ya, karena kita juga kampusnya kan berbasis sociopreneurship itu tadi kan, maksudnya juga berdampak dengan lingkungan sekitar, dengan sosial itu tadi, grow with society itu tadi, ya kita kira tetap ya menggandeng untuk ya nggak mahasiswa, ya mahasiswa juga terkait mungkin dari adanya program penalaran terkait ada P2MB itu kan usaha-usaha mahasiswa yang harus didukung kan terkait itu. Nah itu jadi ya kalau yang berkenan mengisi basar itu ya bakal di apa ya ada prosedurnya lah untuk yang mau mengikuti basar. Juga kita juga ngandeng mitra-mitra yang memang sudah bekerja sama dengan UWP itu sendiri. Nah jadi banyak sih kalau dari yang mungkin sekilas itu ya itu sih pokoknya terakhir itu ya adanya pekan olahraga itu, pekan seni olahraga dan karya ilmiah itu yang kemarin baru selesai juga, ada lomba Liga UWP Emas itu. Nah lomba Liga UWP Emas itu ya mungkin sedikit ya kayak tak sampaikan itu kayak jadi teman-teman dari fakultas ini sudah, teman-teman dari fakultas dan Ormawa ini sudah menyiapkan proposal masing-masing lah untuk kegiatan-kegiatannya mereka yang dari ada PPK Ormawa, ada P2MB, ada PKM. Nah, jadi akhirnya dari setiap bidang-bidang itu tadi akhirnya dilombakan nih untuk mencari yang terbaik. Nah, nantinya bakal yang terbaik ini mungkin dilombakan untuk yang ke eksternal. Jadi di internalnya dulu nih digodok dulu nih, intinya kan bahasa ini kan digodok dulu nih, maksudnya di gimana kekurangannya mereka seperti apa yang harus diperbaiki lagi, apa yang mungkin harus ditambah, apa yang mungkin dikurangi. Nah itu dibahas di situ semua, dikupas tuntas, jadinya mereka nanti kalau semisal menurut mereka proposal itu baik dan mungkin bisa diperbaiki lagi, ya bukan tidak mungkin nantinya bakal dimajukan ke tahap yang eksternal itu nanti kan, karena lumayan juga kan, karena kalau semisal PPK Ormawa nih mungkin dari kalian ada yang mengikuti, nantinya itu bakal bisa nantinya mengkonversi ada kegiatan KKN semisal itu bisa dikonversi, jadi kalian nggak perlu mengikuti KKN. Jadi gitu, kayak sebenarnya sih apa ya, memang capek sih kalau mengikuti kegiatan itu karena kan kadang apa ya, mungkin dari mahasiswa pagi yang mungkin banyak waktu lah untuk mengikuti hal-hal tersebut. Cuma ya nggak menutup kemungkinan juga mahasiswa malam ya juga ikut. Ya dari aku juga dulu ya mengikuti kayak P2MB, dari ini juga mengikuti apa PKM ya, PPK Ormawa, PPK Ormawa juga. Jadi ya banyak sih kesempatan sebenarnya kalau dari UWP sendiri itu apa ya, buat mahasiswa itu lebih apa ya, iya produktif, terus kayak mau kemana sih mereka, maksudnya kayak kalau mereka memang ada bidang kayak kewirausahaan ya itu ada P2MB itu yang ada usaha-usaha mereka yang mungkin bisa dijadikan lebih baik lagi, entah itu bakal diolah seperti apa, nah itu makanya itu kan banyak juga kan, entah itu yang PKM itu yang pengabdian ke masyarakat itu seperti apa, itu banyak juga. Jadi itu juga ada lomba Liga WP Mas itu tadi, dan ya
masih banyak perlombaan, nantinya ditunggu aja lah nanti. Info. Pasti pokoknya pantengin terus IG-nya UWP News sama IG-nya BEM UWP. Ya, BEM UWP itu pagi banget. Ya, jadi Disnatalisnya UWP ini nggak cuman 1 hari aja, 1 tanggal aja. Ternyata dari pekan olahraga terus sampai berlanjut sampai Mei. Sampai puncak. Iya, sampai puncak itu. Selamat ulang tahun WP. Jadi buat kalian yang mau info-info tentang lomba atau event-event Disnatalis berikutnya, kalian bisa kepoin tadi ya IG-nya UWP News sama IG-nya BEM Ya, BEM UWP. UWP. Nanti dicantumin di bawah sini ya. Ya, nanti di description di bawah mungkin bisa dicek. Mungkin ini udah masuk ke tahap pertanyaan terakhir nih. Oh, cepat sekali ya. Nggak kerasa ya Nggak kerasa kita Kita ngobrolnya pertanyaan enak terakhir banget. nih. Apa motivasi kalian ya untuk khususnya untuk sobat-sobat UWP nih ya? Bisa nyiapkan nggak, Wei? Motivasi kalian. Apa ya, kalau dari aku sendiri sih apa ya, ininya jangan minder, jangan kayak menakutkan hal-hal yang mungkin belum terjadi ya. Iya. Karena apa ya, kalau nggak kalian coba terlebih dahulu, kadang itu apa ya, kalian nggak ngerti nih, kayak mungkin kalian ngerasa oh aku udah limitnya seperti ini nih gitu, padahal sebenarnya bukan limitmu, cuma kamu merasa oh aku wis nyaman dengan kondisiku yang sekarang gitu kan. Jadi kayak akhirnya kamu nggak mau dengan apa ya, adanya kegiatan baru lagi, kamu nggak mau kayak meluangkan banyak waktu lagi gitu loh, kayak karena sudah nyaman dengan dunianya itu tadi. Apalagi karena mungkin ya ini nggak bisa dipungkiri juga ya, karena apa ya, dengan kemajuan teknologi itu tadi, dulu kan mungkin mahasiswanya lebih sering kayak bersosialisasi ya terkait itu, ngumpul kan. Kalau sekarang kan karena ya adanya teknologi, tinggal di Instagram bikin status gini. Kalau sedih apapun ya pasti curhatnya di Twitter atau di apa kan, kadang kayak gitu kan, sudah kayak akhirnya apa ya, lingkup teman-teman dari mahasiswanya sendiri itu untuk berinteraksi itu kan kurang kan, karena sudah kayak kadang kan kalau kita mungkin ya zaman dahulu pada saat kita butuh teman ngobrol ya kita mau nggak mau ketemu nih teman-teman kita, karena kita nggak punya platformnya untuk kita menyampaikan itu tadi gitu loh. Tapi karena ya sekarang sudah banyak platform-platform yang ya itu tadi, yang sudah bisa menjadi wadahnya mereka untuk menyampaikan perasaannya mereka, ya akhirnya kayak ya wis cukup di media sosial, dan akhirnya yang membuat memang kemunduran, menurutku ya kemunduran kayak sosialisasinya mereka dengan teman-teman ini kurang gitu loh, kayak kurang aktivis lah menurutku. Jadi ya ayo, apalagi yang mungkin teman-teman yang sudah berorganisasi, yang sudah masuk ke Ormawa atau UKM itu tadi, tetap semangat terus. Intinya aku tahu kalian juga pasti capek, kita juga sama-sama capek. Intinya nggak usah terlalu dipikir, nggak usah terlalu dibawa hati juga, jangan terlalu dipikirin, karena kadang kalau misal terlalu dipikirin juga pasti akan bikin beban sendiri ya kan. Nah kadang kayak merasa ya itu akhirnya kayak insecure sendiri, dan entah itu kayak nggak pede, padahal ya bisa gitu loh. Jadi seperti itu sih kalau dari aku. Mungkin ya aku tahu mungkin ya dari ormawa sendiri atau UKM itu pasti ada program-program internal lah yang ya mungkin hal-hal yang pasti lah ya, maksudnya kayak kalian juga paling mungkin mengalami, tapi ya nggak yang terlalu gimana. Ini pasti setiap ormawa atau UKM pasti itu pasti ada. Tapi ya kita itu pasti ya tetap inginnya kan ormawa kita, UKM kita kan maju semua. Jadi harus tetap profesional, nggak boleh apa ya nggak boleh terlalu egois lah. Apapun tuh kalau bisa diobrolin ya diobrolin, terus jangan ya maunya menang sendiri sih kalau aku sih, karena butuh juga sih. Kadang mikirnya kayak ya mungkin kayak merasa akhirnya alah ya wis lah, kurangan satu orang nggak apa-apa, padahal ya sayang gitu loh, eman banget lah gitu loh. Nah gitu loh, jadi kayak karena memang ya itu tadi sih, lebih membentuk lingkungan organisasinya tuh yang nyaman, yang enak, jadi teman-teman juga itu bisa semangat lah dalam menjalani program kerjanya gitu sih. Dari Mbak Mei, Motivasinya nih apa nih buat sobat-sobat UWP? Mungkin kata-kata hari ini boleh juga. Kata-kata hari ini, semangat teman-teman, apinya jangan sampai redup. Oh ya.
Gelora perubahan. Gelora perubahan. Ya, itu aja sih ya. Semangat. Terus habis itu jangan terlalu pede, tapi ya harus pede. Terus Jangan terlalu berlebihan. ya, Jangan terlalu narsis. Ya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Nah. ya teman-teman. pokoknya apinya jangan sampai redup. Wah, obrolan yang seru banget ya Kak. Kita jadi paham gimana sih realita kepemimpinan mahasiswa itu ya. Gak terasa juga ya, kita udah lama banget berbincang-bincang sama Kak Galuh dan Kak Mei. Iya, nggak kerasa waktunya cepet banget. Terus Iya. bisa sharing-sharing, ya kan? Kalian semua juga udah tahu susahnya perjuangannya jadi presma. Presma itu gimana ya kan? Gak susah. Gak susah ya. Kalau tekanan batin ya. Gak susah. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Kak Galuh dan Kak Mei karena sudah meluangkan Makasih, waktunya makasih. di jam-jam sibuk ini ya. Terima kasih juga untuk Sobat WP yang udah pantengin Ruang Diksi ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube kami. Dan tentunya jangan lupa tonton episode-episode selanjutnya. Sebelum itu kita ada bingkisan ya. Oleh-oleh untuk Kak Oh Galuh. my god, aku dikasih sesuatu guys. Repot-repot Karena gini. sudah mau nih datang Terima ke kasih. Ruang Diksi. Terima kasih kasih kembali. Terima kasih. Thumbnail. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya yang sudah nonton ya. Jangan lupa tadi ya untuk like, comment, share, subscribe semuanya. Di follow itu sosmed kita. Ada nanti di deskripsi di bawah ya. Ya mungkin segitu dulu. Bisa ini nggak Kak? Boleh bareng-bareng sebutin Oh ya, boleh. jargonnya Jargonnya ini Terafo. Terafo. Oke, Apa ini? boleh. Gimana nih? Kalau aku bilang Terafo, kita ngomong working with Working with idea. idea. Oke. Bareng-bareng ya Kak. Ya. Oke. 1, 2, 3. Terafo, Working with idea. Dadah, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Kamsa.